Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajiannya pakai yang ini. Nah, Ustaz. Kajiannya pakai yang ini, Ustaz. Mana orangnya? Nah, insya Allah ini di-share, Ustaz. Nanti Oh ya. share linknya insya Allah bisa dimulai langsung, Ustaz. Oke, oke, oke. Kita mulai jam berapa ini? Eh, Kasih 5 menit, Ustaz. Insya Allah 7.20, enggak apa, Ustaz ya? Oh ya, pada, pada. Ya, jazakumullah khair, Ustaz.
Insya Allah bisa dimulai, Ustaz. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menuntut ilmu syar'i yang mana pada hari ini insya Allah kita akan membahas kitab Ushulus Tsalatsa dengan tema yaitu mengenal Allah. Dan yang spesial dari kajian pada kali ini yaitu kajian ini dulu terlaksana di Masjid Baitul Haq dan mungkin setahun 2 tahun yang lalu bersama guru kita Ustadz Gema Ilhami MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di Zoom pada malam ini dan tidak berlama-lama karena kami juga mohon maaf ada gangguan teknis Ustadz. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Gema Ilhami MPDI Hafizahullahu Ta'ala, tafadhol mashkura. Baik, jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah, para pemirsa ya, yang menyaksikan kajian ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu kenikmatan yang amat begitu berharga yang Allah limpahkan kepada kita saat ini, Allah memberikan kita kesempatan kembali untuk kita bisa melanjutkan pelajaran kita terkait kitab Salasatul Usul atau syarah dari kitab Salasatul Usul, penjelasan yang berkaitan dengan 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan syarahnya kita ambil dari tulisan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwasanya kajian kita ini dahulu ya kita ngaji sama-sama di Baitul Haq,
Tapi karena pandemi, qadarullah karena pandemi, Allah menguji kita dengan satu virus yang sangat berbahaya, yang masih sekarang kita berada di dalamnya. Akhirnya kajian kita pun terhenti, dan alhamdulillah kita bisa kembali lagi untuk melanjutkan kitab ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan kitab yang mulia ini, karena begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang harus kita pahami dari 3 dasar atau 3 landasan utama yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita akan mulai masuk ke al-asl tsani, yaitu dasar yang kedua. Yang mana kita telah selesai membahas terkait al-aslul awal, dasar yang pertama atau pilar yang pertama, ya, yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan sekarang kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Baik, kita akan baca terlebih dahulu apa yang dituliskan oleh Syekh di sini, yaitu dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dari matan yang dituliskan oleh beliau, dan kemudian nanti kita akan membaca syarah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau, al-aslu tsani, dasar yang kedua atau prinsip yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ya. Jadi memahami agama Islam itu dengan dalil, bukan tanpa dalil. Nah, beliau tekankan di sini untuk menutupi ya pemikiran-pemikiran atau untuk menutupi ya hal-hal yang tidak diinginkan di kedepannya nanti. Bahwasanya banyak di antara manusia ini yang mereka membangun agamanya bukan dengan dalil. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatul Islam bil adillah? Beliau mengatakan wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan kita mentauhidkannya. Ya, kita berserah diri kepada Allah dengan kita mentauhidkannya. Dan kita tunduk serta patuh di dalam kita menjalankan ketaatan kepadanya. Disertai dengan kita berlepas diri dari segala kesyirikan dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Wa huwa salasu maratib, yang mana Islam itu memiliki 3 tingkatan. Dia punya 3 tingkatan. Yaitu al-Islam, tingkatan yang pertama disebut dengan Islam. Wal iman, tingkatan yang kedua yaitu iman. Wal ihsan, tingkatan yang ketiga disebut dengan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun, dan setiap tingkatan itu mereka memiliki rukun-rukun. Nah, ini prinsip atau pilar yang kedua ya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam matan kitab Salasatil Usul ini. Baik, kita akan baca terlebih dahulu apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab ini. Kita perhatikan dari catatan kaki yang nomor 1. Ya, kalau yang punya buku bahasa Arab, silakan dilihat di catatan kakinya atau di penjelasannya. Di mana beliau mengatakan ai minal usul salasa. Ya, dasar yang kedua yaitu dari 3 usul. Seperti judul dari buku ini. Yaitu usul yang kedua ini adalah ma'rifatud dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Yakni an ya'rifa dinal islami bi adillatihi minal kitab was sunnah. Yang mana kita diperintahkan untuk memahami agama Islam ini beserta dengan dalil-dalilnya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau di zaman sekarang,
kita perlu tambah. Tidak cukup dari Al-Quran dan Sunnah. Karena betapa banyak kaum muslimin, mereka mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tidak disertai dengan pemahaman yang benar. Makanya perlu kita menambahkan dengan bifahmi atau ala fahmi salafil ummah. Di atas pemahamannya salaf. Karena ini yang akan membedakan nanti antara ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Mereka boleh mengatakan kami mengambil dari Al-Quran, kami mengambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, namun yang akan membedakan nantinya adalah dengan pemahaman siapa mereka memahami dalil tersebut. Dengan pemahaman siapa mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Itulah yang akan menjadi pembeda antara dakwah salafiyah dengan selain daripada dakwah salafiyah. Nah, yang perlu diikat dengan pemahaman para salaf. Ya, oleh karenanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau memulai kitab Usulus Sunnah, beliau mengawali dengan menyebutkan Usulus Sunnah indada, dasar-dasar akidah atau dasar-dasar sunnah di dalam pandangan kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atas. Jadi disebutkan para sahabat karena mereka adalah salaful ummah, salafu hadhil ummah, salafnya umat ini. Mereka adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Mereka adalah muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu sesuai dengan pemahaman mereka. Karena kepada mereka lah, ya, kepada mereka lah, atau di zaman mereka lah Al-Quran itu diturunkan dan mereka itu belajar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait Al-Quran dan Sunnah. Maka harus diikat dengan pemahaman. Jadi perlu ditambah, ya tinggal ditambah. Bukan berarti itu tidak boleh ala fahmi kita dua sunnah, tidak masalah. Tapi di zaman sekarang ini perlu untuk kita menambah yang demikian, ya supaya ini lebih mengokohkan kita, lebih menguatkan kita. Ya di dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan pemahaman siapa. Ya bukan dengan pemahaman pemimpin organisasi, bukan dengan pemahaman kiai kita, bukan dengan pemahaman guru kita atau ustadz kita, tapi pemahaman dari salaful ummah. Baik, itu yang pertama. Kemudian berikutnya di catatan yang nomor 2, ya penjelasan yang nomor 2 yang disebutkan di situ. Apa yang dimaksud dengan istislam? Ya, disebutkan di situ yaitu al-istislam. Apa maksudnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan istislam yaitu dinul Islam, yaitu agama Islam. Karena kalau antum lihat jamaah, antum lihat apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan itu, wa huwa istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah sampai wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu sebenarnya adalah pengertian Islam yang dibawakan atau salah satu dari pengertian Islam yang dibawakan oleh para ulama. Ya, itu salah satu pengertian Islam yang dibawakan oleh para ulama. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di catatan itu menyebutkan apa? Dinul Islam, agama Islam, wa insyi'ta faqul Islam. Kalau engkau mau bisa engkau mengatakan Islam. Wa huwa istislamu lillahi bitauhid. Yang mana Islam itu adalah, kata beliau, engkau berserah diri, menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Dalam bentuk seperti apa? Bitauhid, dengan engkau mengesahkannya, mentauhidkan Allah. Ya. Engkau berserah diri kepada Allah dengan engkau mentauhidkan Allah Ta'ala dalam setiap amal ibadah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, serta engkau berpegang teguh dengan ketaatan yang Allah perintahkan kepadamu, yang Allah perintahkan kepada kita. Setelah kita bertauhid kepada Allah, kita melaksanakan segala ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Tidak cukup sampai di situ, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita harus menjauhkan diri kita juga dari perbuatan syirik serta orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi tidak cukup perbuatan syiriknya,
Tapi orang yang berpotensi menjadikan kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik, kita harus jauhi. Kita harus tinggalkan. Karena banyak di antara kita, memang dia tidak melakukan perbuatan syirik, tapi dia bergaul dengan para pelaku kesyirikan. Dalam tanda kutip pergaulan yang sangat intim, yang bahkan menjadikan dia sebagai teman karibnya. Ini tidak boleh, jemaah sekalian. Terus bagaimana kita ketahui al-qulubud dha'ifa wa syubhatu fattafa. Hati itu lemah. Sementara syubhat itu sangat kuat datang menyambar ke dalam hati manusia. Dalam ungkapan orang Arab mereka mengatakan as-sahibus sahib, teman itu menarik. Ya, kalau kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki benteng, apalagi misalkan kita dalam kondisi futur, malas ngaji, apalagi sudah lama nggak pernah ngaji, kumpul dengan orang-orang yang seperti itu, yang melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, ya bisa jadi cepat atau lambat, kita akan duduk atau kita akan terpaut bersama mereka. Dan itu yang bisa menyebabkan kita itu akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik ataupun kebid'ahan tersebut. Ya. Makanya para ulama telah mewanti-wanti kita terkait masalah itu. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga para pelaku kesyirikan. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Al-istislam. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya itu adalah pengertian dari Islam. Tapi ini saya ingin menjelaskan secara berulang supaya kita ini lebih kokoh, lebih benar-benar memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Baik, kemudian di poin yang ketiga, ya, di dalam terjemahannya juga mungkin juga demikian ditaruh poin-poin seperti itu. Ya, kalau yang punya buku terjemahan silakan nanti diperhatikan. Kemudian poin yang ketiga, yaitu lillahi bitauhid. Apa maksudnya lillahi bitauhid? Ai bi an yastaslimal abdu li rabbih istislaman syar'iyyan. Yaitu seorang hamba dia benar-benar berserah diri kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah dengan keislaman yang syar'i. Ya, dengan keislaman yang syar'i, yang sifatnya syar'i. Bagaimana bentuknya? Wa dzalika bi tauhidillahi azza wa jalla wa ifradihi bil ibadah. Yaitu dengan kita mentauhidkannya dan mengesakannya dalam setiap amal ibadah kita. Wa hadzal islamu huwal ladzi yuhmadu alaihi al-'abdu wa yusabu alaihi. Dan inilah Islam yang kita itu dipuji dan diberikan pahala kalau kita melakukan Islam yang seperti ini, yaitu bertauhid. Karena ingat para jamaah sekalian, kita kembali ke syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu yang pertama adalah ikhlas, mentauhidkan Allah. Ketika amal ibadah itu tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah, maka amal tersebut tidak akan diberikan pahala, tidak akan diberikan ganjaran. Ya. Selain daripada mengikuti sunnah. Ya. Amalnya sudah mengikuti sunnah, sudah sesuai dengan sunnah amal ibadahnya. Luar biasa mengamalkan sunnahnya. Tapi dia lupa. Dia masih berbuat syirik kepada Allah. Tapi dia lupa. Dia tidak ikhlas kepada Allah. Maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Dia tidak dapat pahala. Jadi benar-benar berserah diri itu karena dia tahu dia harus mengesahkan Allah. Ya, dia harus benar-benar mentauhidkan Allah dalam setiap amal ibadahnya. Ketika dia beribadah semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Tidak selain daripada itu. Barulah amal ibadah itu ya diberikan pahala. Kalau tidak ada manfaat. Makanya para ulama pernah mengatakan la yanfa'u la tanfa'u salatul rajuli wa saumihi ya wa saumuhu wa shadaqatuhu ya wa zakatuhu illa bi tauhidillah, kecuali dengan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Percuma
sholat, puasa, zakat, haji, seluruh amal ibadah kita kerjakan. Namun kita absen dalam satu hal. Kita masih berbuat syirik sama Allah. Kita tetap melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka semuanya tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal istislamul qadari, adapun berserah diri yang sifatnya qadar. Qadar itu maksudnya gini loh. Ya wis lah, ini sudah kewajiban gitu kan. Ya. Jadi melakukan ibadah itu karena kewajibannya. Ya. Berserah diri karena ini sudah takdir, sudah kita ini sebagai hamba harus ibadah. Ya. Maka kata Syekh, fala thawaba fihi li'annahu la hilata lil insani bihi. Maka dia tidak dapat pahala. Kenapa demikian? Ya karena apa istilahnya? Ya, dia sudah tidak punya jalan keluar lagi. Dia mau meninggalkan ibadah juga dosa. Ya sudah, saya mengerjakan ibadah sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ya, jadi menggugurkan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dan banyak di antara kaum muslimin yang melakukan seperti ini. Mungkin bisa jadi di antara kita pernah melakukan hal demikian. Ya, dengar sholat, ya sudahlah, ini rutinitas kita, ini sudah takdir kita hidup di dunia ini, kita ibadah. Bukan yang semata-mata didorong dengan keinginan yang kuat untuk melakukan amal ibadah tersebut karena dia butuh, ya, karena dia merasa ibadah ini masya Allah bisa memberikan saya ketenangan. Bukan itu, dia lupa gitu loh akan hal yang Allah janjikan, seperti yang Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, misalkan. Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan kecil dan munkar. Bukan itu yang mendorong dia. Tapi ya sudah, saya pasrah sudah. Pasrah. Ini semua sudah menjadi ketetapan, ini sudah jadi takdir. Kita menjalani saja. Ya. Maka kata saya tidak dapat pahala. Ya. Karena dia tidak membangun ibadah itu dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran pada ayat 83, apa kata Allah? Apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama selain daripada agama Islam? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, itu kepada Allah dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Ya. Jadi semua itu punya balasan masing-masing. Ya. Orang yang berserah diri kepada Allah, yang melaksanakan ibadah itu karena terpaksa, ya sudah, dia dapatnya sesuai dengan apa yang menjadi niatan. Orang yang berserah diri atau orang yang beribadah kepada Allah benar-benar karena dia tahu akan ganjaran, fadilah yang Allah siapkan dari ibadah tersebut, maka dia mendapatkan apa yang telah Allah janjikan tersebut. Nah, ini pentingnya ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita itu mengkoreksi diri kita. Kita kembali mengkoreksi niat kita. Mungkinkah selama ini kita melakukan ibadah hanya sekedarnya saja, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban? Kalau itu yang kita lakukan, maka segera kita bertobat kepada Allah. Berarti selama ini kita beribadah tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan lelah, capek, ya, tidak mendapatkan pahala, tidak memberikan timang. Kan rugi. Tidak melakukannya juga dosa. Ya. Maka supaya kita tidak melakukan ibadah itu mendapatkan hasil, periksa kembali niat kita. Baik. Kemudian berikutnya, kata saya di sini, wal inqiyadu lahu bit-tha'ah. Apa yang dimaksud dengan al-inqiyad lahu bit-tha'ah? Ya, berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya. Apa maksudnya? Wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Yaitu dengan kita mengerjakan segala perintah-perintahnya, disertai dengan kita menjalankan, disertai dengan kita meninggalkan larangan-larangan. Ya. Jadi tidak cukup hanya menjalankan perintah, tapi harus meninggalkan larangan.
Tidak cukup seorang itu bertauhid kepada Allah, tapi dia harus meninggalkan perbuatan syirik. Tidak cukup dia itu melakukan sunnah, tapi dia harus menghindarkan dirinya dari perbuatan bid'ah. Ya. Tidak cukup. Dan perintah yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Perintah yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk kita beribadah kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dari ayat 1 sampai 20 tidak ada perintah di dalam Al-Qur'an tersebut. Coba untuk melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 belum ada perintah. Tapi ketika masuk ke dalam ayat yang ke-21, Allah sudah memulai dengan menyebutkan, memanggil seluruh manusia secara umum. Tidak hanya orang-orang beriman, tapi secara umum manusia ini dipanggil. Masuk ke dalamnya orang beriman, masuk ke dalamnya orang kafir. Mau Islam, mau selain Islam, dipanggil semuanya dengan sebutan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dikhususkan kepada kita manusia. Allah memanggil kita. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Allah katakan dengan bentuk perintah. Sembahlah Allah. Allah menggunakan fi'il amr di situ. Yang mana fi'il amr itu yufidul wujub. Mengandung arti adalah suatu kewajiban. Dan sebagaimana dalam hukum fikih, kewajiban itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan pasti berdosa. Maka dari sini kita bisa tahu, kita mengesahkan Allah, kita mentauhidkan Allah dalam segala amal ibadah kita. Berarti kita telah melakukan satu kewajiban dan kita diberi pahala. Sebaliknya meninggalkan tauhid kepada Allah, meninggalkan keikhlasan kepada Allah dalam ibadah kita, berarti kita telah melakukan perbuatan dosa dan kita patut diberikan iqab, hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman dari pelaku kesyirikan itu tidak main-main, yaitu kekal di dalam api neraka sehingga tidak ada ampunan. Berbeda dengan dosa besar ataupun selain daripada dosa besar. Dosa besar masih bisa masuk surga. Kalau dosa syirik, jangan harap kita masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga saja tidak akan pernah dirasakan oleh pelaku kesyirikan. Sementara surga itu, kata Nabi SAW, bisa dicium harumnya sejauh 40 tahun perjalanan. 40-70 tahun. Allah saya lupa. Ya. 70.000 tahun perjalanan. Allah saya lupa. Nanti di kitab tersebut. Itu perintah pertama. Kita disuruh bertauhid kepada Allah. Kita disuruh untuk mengesahkan Allah. Dari situ juga, kata para ulama, mafhum mukhalafannya, maka larangan pertama yang Allah larang kepada kita juga adalah meninggalkan perbuatan syirik. Ya. Karena di situ pasti berlaku hukum terbaliknya. Ketika Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, pasti di situ di baliknya itu Allah melarang kita untuk mengerjakan sesuatu. Pasti Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Hanya yang perlu kita pahami jemaah sekalian. Kita mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Li'anna ta'atu fil amr, karena ketaatan itu adalah ketaatan dalam kita menjalankan perintahnya. Bi fi'lihi, dengan kita mengerjakan perintah tersebut. Wa ta'atu fil nahyi bi tarkihi, dan taat di dalam larangannya dengan cara kita meninggalkannya. Jangan dibalik. Ya, perintah ditinggalkan, larangan justru dikerjakan. Maka ini bukan taat namun. Ini contoh orang bermaksiat kepada Allah. Nasallallahu salam al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan syirik, ya, dari kemaksiatan, dan semoga kita tetapkan di atas tauhid dan juga keistiqomahan di atas mengerjakan amal-amal ibadah. Baik. Kemudian para jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah. Poin berikutnya, yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Apa yang dimaksud dengan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik? Kata Syekh di sini, beliau mengatakan al bara'atu minasyirki an yatabarra' minhu. Yang dimaksud dengan berlepas diri dari kesyirikan
yaitu kita ya tabarro. Tabarro itu menjauhi, itu namanya tabarro. Ya tabaat, menjauhi. Ya. Kita ya tabaat, menjauhi. Yang sudah belajar bahasa Arab, jadi muradifnya tabarro itu adalah tabaat. Ya taba ada an. Kalau ini kan tabarro amin. Ya tabarro amin. Kita menjauhinya. Wa yatakhalla minhu, kita berlepas diri darinya. Wa hadza yaltazamu bara'a min ahlihi, dan ini juga memberikan konsekuensi ketika kita berlepas diri dari perbuatannya, otomatis kita harus berlepas diri dari pelakunya. Karena begini jamaah sekalian, tidak mungkin seorang itu melakukan perbuatan itu kalau tidak terkontaminasi oleh orang lain. Kita kan bisa melakukan sesuatu karena kita mengikuti orang. Karena ada bisikan dari orang lain. Ya. Makanya tidak cukup. Para ulama menyebutkan hanya berlepas diri dari kesyirikan. Karena pasti berpotensi kembali untuk melakukan kesyirikan. Harus ditambah beserta pelakunya. Karena kalau sudah dijauhi, kalau kita sudah menjauhi pelakunya, insya Allah dengan izin Allah, kita pasti akan dijauhkan oleh Allah pula dari perbuatan. Sekarang ginilah, gampangnya begini ya. Antum mau hijrah dari misalkan minuman keras, dari rokok, narkoba, ya. Antum mau berubah diri dari semua itu. Tapi antum masih bergaul dengan teman yang melakukan seperti itu. Pertanyaan saya, kira-kira mampu nggak antum meninggalkan perbuatan? Insya Allah nggak mampu. Kenapa? Karena apa istilahnya? Bisikan-bisikan dari luar itu, pengaruh teman itu masih ada dalam diri kita. Belum ditambah nanti, oh saya sungkan Ustaz begini. Ya. Seperti ini. Tidak mungkin deh jadi. Makanya kita harus menjauhi pelaku. Kita tinggalkan. Anda mau meninggalkan bid'ah, tapi Anda masih bergaul dengan pelaku bid'ah. Tidak bisa, harus ditinggalkan pelakunya. Pelaku syirik, pelaku bid'ah, pelaku maksiatan ditinggalkan. Barulah kita bisa dibebaskan oleh Allah Ta'ala ya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dan ketika kita meninggalkan pelaku bid'ah, syirik, maksiat, kita keluar dari lingkup circle mereka, tidak usah khawatir. Allah Ta'ala sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Dan Allah menjanjikan hal itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat. Anda nanti bisa buka ayat surat An-Nisa ayat. Allah sudah janji. Tidak usah khawatir. Tinggal kita itu meraih janji Allah Ta'ala dengan apa? Kita meninggalkan itu. Jadi tidak cukup hanya meninggalkan perbuatannya, tapi seluruhnya. Elemen yang terkait, bahkan sarana, yang sarana itu bisa membawa kita ke sana, itu harus ditinggalkan. Sarana apapun ditinggalkan. Kalau sekiranya memang sarana itu yang membawa kita ke sana. Nah, supaya kita bisa benar-benar berlepas diri dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kata Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik. Dalam diri siapa? Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Orang-orang yang bersama beliau diantaranya anak beliau, istri beliau, dan kaum-kaum beliau atau yang mengikuti beliau. Umat beliau. Ya. Apa suri teladan yang baik yang Allah sebutkan terkait Nabi Ibrahim ini? Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Itu tatkala ya, Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya
kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'budun, dan dari apa yang kalian sembah. Ya. Dan dari apa yang kalian sembah? Min dunillahi kafarna bikum, kecuali dari Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa disembah kecuali hanya Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak di antara kita permusuhan. Antara kami dengan kalian telah nampak permusuhan. Wal baghdha, kebencian. Abadan, selamanya. Ya. Sampai kapan permusuhan itu? Hatta tu'minu billahi wahda, sampailah kalian itu beriman kepada Allah. Kalau kalian sudah beriman, sudah selesai permusuhan kita. Tapi kalau kalian sudah tidak mau beriman, maka selama itu pula permusuhan yang kita bangun. Makanya tidak boleh, ya, seorang mukmin dia itu justru apa? Menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabatnya, sebagai temannya, sebagai, ya, apa istilahnya itu, best friend forever-nya. Tidak boleh. Kita dilarang. Bagaimana kita berteman dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang menghina Allah Ta'ala. Berarti kita ridho dengan perbuatan mereka. Tidak boleh. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Kalau mau berteman itu dengan orang mukmin, jangan selain mukmin. Kalau mau cari sahib, carilah sahib orang mukmin, orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang baik. Ya. Mungkin bisa ditambah orang yang seakidah, orang yang semanhaj. Jangan berteman lintas manhaj. Kalau sekedar dalam masalah muamalah, yang itu tidak ada kaitannya dengan akidah, dengan manhaj, sama fisik, misalkan. Muamalah jual beli, ya kita kerjasama dalam urusan-urusan sosial, sama fisik. Tapi kalau dalam urusan agama, maka ini kita punya batasan, kita punya koridor yang harus kita perhatikan. Dan Islam sudah mengajarkan itu kepada kita. Sampai mereka beriman. Karena kalau mereka sudah beriman, mereka sudah ada kita. Tapi kalau mereka tidak mau beriman, selama itu pula mereka itu akan menjadi musuh. Makanya orang-orang melakukan kesyirikan, orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka adalah musuh-musuh Islam. Dan kita harus mengatakan itu. Ya. Sampai mereka beriman, barulah mereka adalah saudara kita. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal mu'min ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Ya. Mukmin itu bersaudara. Oleh karena ya para ikhwan dan akhwat, para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi kita harus istilahnya menjauhkan diri kita dari potensi-potensi yang bisa menyebabkan kita terjatuh di dalam kesyirikan. Termasuk para pelaku. Karena ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Lebih berbahaya daripada virus corona. Kita terjangkit virus corona, meninggal, mati syahid. Tapi terjangkit virus ini berbahaya. Kalau meninggal, kekal di dalam api neraka selama. Baik. Kemudian berikutnya. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa huwa salasu maratib. Dan agama kita itu ada 3 tingkatan, 3 level. Apa maksudnya? Bayan al-muallif rahimahullah ta'ala anna ad-din al-islami salasu maratib ba'duha fawqa ba'din wa hiya al-islam wal iman wal ihsan. Muallif artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Yang mana sebagian yang lainnya berada di atas sebagian yang lainnya. Artinya level mereka itu bertingkat-tingkat. Ya, tingkatan yang pertama disebut dengan Islam. Ini tingkatan dasar. Tingkatan yang kedua disebut dengan iman. Tingkatan yang ketiga yang paling tinggi disebut dengan ihsan. Ya. Disebut dengan
ihsan. Makanya ketika orang Arab Badui mereka mengatakan kami beriman, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-14, apa kata orang Arab Badui tersebut atau kata orang Badui ketika mereka mengatakan qalatil a'rabu aman. Ketika orang Arab mengatakan, orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Maka langsung ditegur oleh Allah dan mengatakan, "Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna." Katakanlah kalian baru telah masuk Islam. Artinya ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka belum dikatakan beriman. Mereka baru masuk ke dalam fase yang pertama, Islam. Ya. Ketika mereka sudah memahami fase yang pertama ini, barulah mereka itu masuk ke fase yang berikutnya. Barulah nanti bisa dikatakan mereka sudah beriman. Kalian belum beriman, tapi kalian baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ya, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, orang yang baru masuk Islam, kalau kita analogikan, dia itu baru masuk ke dalam tingkatan yang pertama. Dan bisa jadi kita juga yang sudah Islam ini, kita berada dalam tingkatan yang pertama. Kenapa? Karena kejahilan kita. Karena ketidaktahuan kita akan agama ini yang menyebabkan kita tetap berada stagnan di dalam tingkatan yang pertama. Tidak naik ke tingkatan berikut. Makanya dengan belajar itulah kita mengobati kebodohan dan menambah keilmuan kita supaya kita ini bisa naik tingkat. Masa tinggal kelas terus, kita kalah sama yang lain. Orang lainnya sudah masuk ke level yang tinggi. Kita masih level yang pertama. Itulah pentingnya kita belajar. Ya. Perlu disebutkan ini oleh Syekh supaya menunjukkan tentang ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Sehingga kita ini lebih antusias dan semangat untuk mengejar keutamaan-keutamaan tersebut. Mengejar tingkatan-tingkatan tersebut. Ya. Memang benar Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kalian mati, matilah dalam kondisi muslim. Ya, namun ini hanya sebagai istilahnya ya apa namanya? Apa istilahnya itu ya? Ya, pemberitahuan kepada Allah, ikhbar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi minimal. Kalau bisa lebih dari itu kenapa tidak? Ya, kalau kita bisa mendapatkan kondisi yang lebih daripada kondisi minimal kita meninggal dalam kondisi muslim, ya kenapa tidak kita lakukan? Toh juga kita dalam urusan dunia kita selalu antusias untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Kita ingin mendapatkan tingkatan yang terbaik. Bahkan kita rela melakukan apapun yang penting kita mendapatkan sebuah kedudukan yang terbaik dalam urusan dunia kita. Kenapa dalam urusan akhirat kita tidak melakukannya? Harusnya akhirat itu lebih utama untuk kita lakukan hal yang demikian, untuk kita lebih antusias mendapatkannya daripada urusan dunia. Karena kesuksesan kita di dalam kita menggapai level tertinggi itu akan berpengaruh nanti kelak ketika kita masuk ke dalam surga. Sebaliknya ketinggian level kita atau ketinggian posisi kita, derajat kita di dunia, ya, itu belum tentu akan menjadikan kita tinggi di akhirat kelak. Nah, seorang mukmin harus berpikir demikian. Kalau dalam urusan dunia, Anda itu selalu bersikap yang sifatnya mungkin perfeksionis, yang sifatnya selalu, ya istilahnya kritis dalam melakukan perbuatan, tindakan. Agama itu lebih membutuhkan itu. Agama itu lebih utama untuk kita terapkan perkara itu. Bukan malah dikesampingkan, di nomor 2 kan, apalagi di nomor 10 kan. Tapi nomor 1 kan dia. Dalam kondisi, dia termasuk skala prioritas yang paling utama.
Skala prioritas. Nah, caranya ini harus diperhatikan, saudara. Karena masih banyak di antara kita demikian. Dan itu tercermin dari amal perbuatan kita. Kalau bos kita manggil, lari. Tapi kalau Allah yang manggil, pimpinan yang manggil, langsung ngebut. Ya. Tapi kalau Allah yang manggil 5 kali dalam sehari, kadang-kadang ada delay, bahkan tidak menjawab panggilan. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala membuka hati kita untuk kita lebih tahu mana prioritas utama kita. Dia ada tingkatan-tingkatan. Ya. Setelah itu memiliki 3 tingkatan. Dan setiap tingkatan itu memiliki rukun. Ya, jadi ada rukun-rukun. Dalilul dzalika, adapun dalil yang menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan dan rukun-rukun dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, fil haditsil ladzi rawahu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, hina jaa Jibril yas'alun Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil Islami wal imani wal ihsan. Ketika Nabi didatangi Jibril untuk bertanya iman, Islam dan ihsan. Wa bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam dzalika. Dan Nabi SAW pun menjelaskan hal itu di dalam hadis yang panjang yang kita kenal dengan istilah hadis Jibril, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nomor yang kedua dari kitab Arba'in an-Nawawi. Ya. Nah, di situ kan disebutkan ketika Jibril datang. Nah, ketika Jibril bertanya, itu seolah-olah memberikan sebuah kurikulum kepada kita. Bahwasanya pembelajaran itu ya begitu levelnya. Belajar tentang Islam dulu, belajar iman, setelah itu baru masuk ke tingkatan Islam. Ya. Nah, kita pun demikian. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada orang yang sudah mencapai derajat Islam. Dan kita tidak tahu siapa di antara kita. Dan semoga kita bisa mencapai derajat Islam tersebut, karena itu merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu merupakan jalan untuk menggapai ketakwaan di sisi. Kemudian selanjutnya sedikit di sini. Kata beliau, Farkanul Islami khamsah. Adapun rukun Islam itu ada 5. Ya, rukun Islam itu ada 5. Dalilu dzalika hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adapun dalilnya yaitu hadis Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yaitu hadis yang ketiga dari kitab Arba'in. Di mana beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu pernah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. 5 tiang. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima wa hajju baitil haram, baitillahil haram, dan yang ke Baitullahil Haram. Ya. Adapun terkait masalah penjelasan nanti tentang rukun Islam yang 5, mungkin ini bisa kita bacaan kita. Kita akan melanjutkan Kamis berikutnya, yaitu Kamis Kecil ya. Ini soal kajian kita nih. Ini dulu yang bisa kami sampaikan dari materi ya kepada jamaah yang di kitab. Silakan membeli kitabnya supaya kita lebih gampang belajar dan nanti bisa ditulis faidah-faidah ataupun pelajaran-pelajaran dari kajian kitabnya itu, supaya itu akan menjadi kenang-kenangan
antum kelak setelah sudah selesai belajar dari kitab usul salaf. Yang bisa bahasa Arab, beli bahasa Arabnya. Ya terjemah apa namanya tulisan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Ya, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan kami persilakan. Wallahu taala. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Barangkali bagi para jamaah yang hendak bertanya, dipersilahkan bisa melalui fitur raise hand atau bertanya melalui chat. Baik, masuk satu pertanyaan Ustadz dari saudari kita, Ummu Anugrah. Bagaimana hukumnya dalam Islam orang tua yang selalu merasa jengkel, bahkan sampai memarahi anaknya yang sering melalaikan waktu dengan handphone, bergaul dengan orang yang sering mengajaknya bermaksiat, sehingga dahulunya dia berakhlak baik, akhirnya berubah. Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz. Berarti sikap orang tuanya berarti ya? Nah, Ustaz. Ya, itu kewajiban orang tua memang harus seperti itu. Dia harus memprotek anaknya, dia harus menjaga anaknya supaya dia tidak salah dalam pergaulan. Dan itu tidak ada masalah. Islam menyuruh kita demikian. Bahwa memukul anaknya dengan dorbat bijak, dengan pemukulan yang sifatnya mendidik. Tapi jauhi dari memukul muka, ya, dan nanti kesempatan tempeling anak jangan. Jadi kesempatan pemukul onda. Jadi dengan pukulan yang sifatnya mendidik dari hati, kita terpaksa memukulnya karena memang dibutuhkan. Kalau memang tidak dibutuhkan, hanya cukup dengan nasihat itu lebih baik. Dan memang itu orang tua harus seperti itu. Ya, tugasnya orang tua itu masuk firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita demikian, kita harus mendidik anak kita, menjaga anak kita, karena bagaimanapun itu nanti akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam api neraka. Dan juga ya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita nanti di akhirat ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih, naudzubillah, ya kita sudah mendidiknya tapi anaknya tetap tidak mau kurang ajar misalkan. Ya tetap kurang ajar sampai kita meninggal dunia. Nanti kita ditanya, kita sudah punya jawaban. Ya, aku sudah mendidiknya, aku sudah mendoakannya, aku sudah mengajarkannya. Nanti anak kita ditanya, benar nggak orang tua mendidik kamu? Kita nggak akan bisa bohong. Ya, kita tidak akan bisa bohong. Kalaupun kita bohong, ada buktinya. Oleh karenanya terus kita berusaha doakan, marah, doakan kebaikan untuk dia. Bisa jadi dia nakal seperti itu juga salah satu sebab dia marah. Ya, ingat kisahnya Syekh Abdurrahman As-Sudaif? Saya pernah cerita nggak? Saya pernah cerita. Syekh Abdurrahman As-Sudaif seorang, dan dulu beliau itu pernah tinggal di Saudi, ya bergaul dengan Syekh Abdurrahman As-Sudaif. Suatu ketika Syekh Abdurrahman, namanya anak-anak ya, anak-anak ya bermain lah, dan ibunya, orang tuanya itu, ibunya terutama sedang untuk disidangkan ke tamu kalau tidak salah, tamu atau dijual atau tamu saya lupa. Ya, akhirnya makanan itu ya dijatuhkan, atau dalam sebuah riwayat, ya ada riwayatnya juga ya, ya itu dimasukin pasir katanya, dimasukin
pasir. Bayangkan makanan dimasukin pasir. Coba subhanallah. Lihat ketika mendapati itu ibunya marah, ibunya ngamuk. Tapi coba lihat ibunya ketika ngamuk dan marah, apa katanya? Kamu pergi sana ke Masjidil Haram, ngaji, jadi imam di sana kamu. Semoga kamu menjadi imam di sana. Subhanallah. Coba lihat sekarang. Beliau menjadi kepala imam, bukan hanya imam Masjidil Haram, tapi kepala dari Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Contoh, orang tua itu kalau lagi ngamuk, marah, ya usahakan ucapannya yang baik. Dia mengandung doa. Nah, kalau ibu marah, misal orang tua marah nih, ibu-ibu biasanya. Anaknya laki-laki, semoga kamu diterima di Universitas Islam Madinah, kamu bisa ngajar di Masjid Nabawi. Itu cara doanya. Ya. Jangan doakan yang jelek. Makanya perlu untuk kita juga sebagai orang tua yang melatih lisan-lisan kita untuk kita mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Ya. Itu yang bisa kita jawab dari pertanyaan tersebut. Oh ya, tambahan satu, boleh juga untuk anak-anak tersebut dijauhkan dari ya komunitas-komunitas yang buruk. Karena memang itu berpengaruh. Apalagi di zaman sekarang, ya HP. Anak kita bisa bermain game itu juga gara-gara temannya gitu. Lihat temannya. Ya, jadi yang mengikuti temannya. Baik, wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana kita menyikapi orang tua kita yang masih melakukan kesyirikan? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, yang pertama, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, nasihati. Nabi Ibrahim menasihati bapaknya. Ya, dinasihati. Ya, disampaikan nasihat. Kalau kita tidak bisa nasihati dengan lisan, dengan tulisan. Ya, kita dengan tulisan. Mungkin kita punya broadcast tulis, kita sampaikan nasihat. Intinya memberikan nasihat dalam bentuk apapun, lisan, tulisan, ya tapi tentu dengan kata-kata yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita sudah menasihatinya, kita mendoakan. Karena insya Allah doa anak kepada orang tuanya, insya Allah didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi doa seorang anak yang ingin melihat orang tuanya terlepas dari kesyirikan, Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah pasti akan mengabulkannya setelah kita sudah memenuhi syarat-syarat dan adab-adab dalam berdoa. Ya, ini penting. Nasihati dan mendoakan. Ya, cukup itu saja yang kita lakukan. Karena kita tidak bisa melakukan hal yang lebih. Kalau kita mampu untuk menjauhkan dia dari lingkungan, dari tempat tinggal yang di situ dia misalkan melakukan kesyirikan, itu lebih bagus. Mungkin kita sudah punya tempat tinggal yang layak, bisa menampung orang tua, ajak mereka tinggal bersama kita. Ya, tentu dengan kita diskusi dulu kepada istri supaya istri tidak merasa keberatan. Ya, kalau memang kita memiliki istri yang pengertian, yang soleh, insya Allah dia memahami niat kita kenapa kita mengajak orang tua kita untuk tinggal bersama kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini orang tua semua nanyanya. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada Ustaz. Jazakumullah khair sebelumnya atas jawabannya tadi Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Berkaitan dengan kitab-kitab di Islam yang datang ini kebanyakan membahas tentang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Islam, dan yang semisalnya. Maka pertanyaannya itu apakah Islam ini wajib untuk dipelajari bagi tiap-tiap manusia, dan jikalau itu adalah sesuatu yang wajib, sampai mana kita mendalaminya? Apakah semua itu atau termasuk orang awam itu mereka diwajibkan sampai paham seperti kadarnya para ulama? Tafadhol Ustaz. Nah. Ya, kalau ditanya apakah kita wajib mempelajarinya, jawabannya tentu wajib. Ya, kita disuruh. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan ayat pertama tentang Iqra, bacalah, itu sebagai tanda, sebagai salah satu sinyal kita tuh harus memahami tentang agama kita yang mulia. Sampai taraf mana kita disuruh untuk memahami agama ini, sampai kita paham dengan sepaham-pahamnya. Dan sampai kita mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu yang tidak diamalkan berarti kita belum paham. Kalau sudah diamalkan berarti paham.
Nah, kalau sudah diamalkan, apa yang harus kita lakukan? Istiqomah di atas itu. Bukan hanya sekali tok mengamalkan. Karena tidaklah dikatakan seorang itu paham terhadap suatu ilmu sampai dia mengamalkan dan istiqomah dalam mengamalkan ilmu tersebut. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Maksudnya sampai datang kematian. Nah, kalau ditanya, sampai kapan, sampai sejauh mana kita harus paham? Dengan sepaham-paham diamalkan istiqomah sampai kita meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu ini sampai beliau meninggal dunia. Jadi itu juga yang dilakukan oleh para salaf. Ya, Imam Ahmad ketika hendak meninggal dunia memberikan nasihat kepada. Ya. Kalau bisa kita mencapai derajat para ulama itu lebih bagus. Ya, kalau tidak bisa kita mencapai derajat mereka, maka kita lakukan mana yang menjadi perkara-perkara yang memang pokok yang harus kita pahami, kita pahami dan kita amalkan. Adapun mungkin dalam masalah-masalah yang sifatnya itu sulit bagi kita untuk kita pahami seperti ilmu waris misalkan, maka ya sudah. Ya, dan itu juga tidak terlalu menjadi kewajiban, tapi kalau bisa kita memahami itu juga lebih baik. Maka jawabannya kalau ditanya sampai sejauh mana ya tentu. Ya, sampai sepaham-pahamnya sampai tingkatan para ulama kalau bisa seperti itu, bila perlu kalau bisa kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepada orang itu juga lebih utama. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Oleh karenanya, kenapa para ulama menulis kitab-kitab yang banyak supaya kita ini lebih mudah untuk memahami agama yang mulia ini. Mungkin ada di antara kita tidak paham dengan penjelasan ini karena terlalu berat, ada yang lain. Ya, wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan selainnya. Lanjut ke pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Bagaimana mendakwakan orang tua yang dahulu sudah pernah melakukan kesyirikan dengan pernah bertapa ke gunung dan jika marah sering melukai diri sendiri. Tetapi alhamdulillah sekarang ayah sudah mulai sadar dan melakukan sholat, akan tetapi sepertinya dia belum pernah melakukan sholat taubat kepada Allah sebagai anak. Bagaimana menasihati sang ayah? Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, tentunya ketika orang tua sudah mulai meninggalkan itu adalah perkara yang sangat baik ya, termasuk hidayah dari Allah. Ya. Dan dia harus melakukan bertobat kepada Allah dan memenuhi syarat-syarat taubat itu, menyesali perbuatannya, meninggalkan sarana-sarananya, ya, apa yang bisa menjerumuskan dia ke sana, kemudian menangisi dosa-dosa yang telah berlalu, itu yang harus dilakukan. Adapun masalah sholat taubat ini, sebenarnya itu adalah sunnah. Dilakukan itu boleh, tidak dilakukan juga tidak ada masalah. Kalau belum dilakukan, ingin melakukannya, silakan melakukannya sekarang, tidak ada masalah. Karena itu juga bukan istilahnya bukan syarat utama dari sholat taubat itu. Ya, jadi bagi orang yang ingin melakukannya, silakan dengan niat sebagai dia sholat untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang itu dia kembali beribadah kepada Allah, dia mentasbihkan Allah. Insya Allah segala amal ibadah yang dia lakukan akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan yang pernah kita kerjakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya rasa cukup ya, Ustaz Deka. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Karena saya berada di waktu Indonesia Tengah, saya lagi di Sumbawa ini, dan waktunya di sini sudah 9:30 dan mata saya sudah mulai sayup-sayup juga. Maka kita sampai di sini. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan kepada para ikhwan sekalian. Wa barakallahu fikum. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustaz Deka. Falyatafadhal masykura ma'jur. Amin. Nah, jazakumullah khair Ustaz. Karena sudah ditutup oleh Ustadz, insya Allah bagi yang hendak live meeting dipersilahkan. Kami ucapkan jazakumullah khair bagi para peserta di Zoom. Insya Allah kajian ini akan berlangsung setiap hari Kamis pada Isya. Semoga Allah mudahkan. Dan insya Allah akan digelar segera offline. Semoga Allah mudahkan juga.
jika Ustadz sudah bersedia atau sudah ada waktu luang. Baik, Ana mohon maaf jika ada kekurangan adab dan kesalahan sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.